Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Alhamdulillah wa syukrulillah bi ni'matillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat, atas segala anugerah yang sampai hari ini Allah berikan kepada kehidupan kita. Setiap kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, jangan pernah lupa 4 perkara. Jangan ditinggalkan setiap masuk masjid 4 perkara. Yang pertama, di masjid sudah ada tulisan di pintu itu, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Baca tuh. Begitu pegang pintu, baca Allahumma ftahli abwaba rahmatik. 1. Yang kedua, sikil tengen. Sikil tengen, werubli sikil tengen. Kaki kanan aja kelalen. Kaki kanan manjak masuk. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan lupa sholat tahiyatul masjid kalau lagi aman kondisinya. Tapi kalau lagi majlis taklim langsung duduk. Bapak masuk masjid, di masjidnya lagi ngaji, langsung duduk. Tapi kalau di kondisi tidak ada apa-apa, nunggu sholat, maka yang ketiga jangan lupa sholat tahiyatul masjid. Dan yang keempat, umat Nabi Muhammad setiap masuk masjid jangan lupa diniatkan i'tikaf di dalam masjid. Walaupun hanya beberapa saat, insya Allah dapat tuh pahalanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, Tua DKM dan seluruh jajarannya, insya Allah yang hadir adalah orang-orang yang terhormat. Insya Allah yang hadir orang-orang yang pandai syukur nikmat. Insya Allah semua yang hadir orang-orang yang selalu menegakkan sholat. Dan insya Allah yang hadir orang-orang yang nanti mendapatkan syafaat, selamat fid dunya wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sabtu pagi hari ini mungkin Sabtu terakhir di bulan Zulhijjah 1446 Hijriah. Sabtu depan sudah bulan Muharram. Insya Allah malam Jumat itu malam 1 Muharram. Kita akan menyongsong tahun baru Islam 1447 Hijriyah. Maka 1 minggu ke depan kita berdoa semoga umur kita dipanjangkan oleh Allah. Saya baru kehilangan guru saya, Pak. Guru saya dan sahabat saya.
pimpinan Pondok Pesantren Al-Fadjalen Tambun Utara. Sahabat saya ya guru saya, karena usianya nggak jauh beda dengan saya. Beberapa hari kemarin almarhum, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Maka 1 minggu ke depan mudah-mudahan kita semua masih diberikan umur panjang oleh Allah. Kok cuma 1 minggu Ustaz? Ya, ini simbol menyambut 1 Muharram. Sesungguhnya Bapak Ibu pasti kalau saya pengen ditanya bingung. Kalau ibu saya tanya, Bu, ibu kalau saya tanya pengen umur panjang enggak? Pengen. Saya yakin jamaah juga pengen. Saya tanya lagi, pengen berapa panjangnya? Pengen berapa tahun panjangnya? Mau 150 tahun? Udah kayak apa? Apalagi 200 tahun? Udah kayak apa? Kita selalu baca tuh surat Yasin yang hafal. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Waman dan sapane wong, waman dan barang siapa, nu'ammirhu yang kami panjangkan umurnya, nunakkishu akan Allah kembalikan kondisinya, fil khalqi di dalam penciptaannya. Afala ya'qilun, apakah engkau tidak mau berpikir dengan akal kalian? Maksudnya apa? Semakin tua usia kita, Allah akan kembalikan kondisinya kembali seperti kita saat bayi. Maaf, mata udah mulai pada rabun, yang tadinya mah jelas ngelihat tuh, apalagi ngelihat duit, jelas banget. Tapi semakin tua semakin rabun mata, betul nggak Pak? Telinga yang dulu pendengarannya tajam udah mulai berkurang, alias sudah mulai budeg. Semakin sepuh telinga semakin budeg. Tenaga yang tadinya mah gagah perkasa udah mulai lemes, udah mulai loyo. Jangankan ngangkut 50 kilo, dulu menggendong istri selalu kuat, sekarang mah mot-motan. Semakin sepuh kembali akan lemah seperti saat lahir. Ini baru sekitar rata-rata 70 ke atas lah. Di sini ada yang sudah 85 umurnya. Ada? 85 ada? Belum ada ya? Iya. Kalau 75 ada? 75? Ada 75? Belum ada juga. Ya, Pak Haji, berapa usia Pak Haji? Hah? 67. Monggo yang baru hadir silahkan. Ini 70. 80. Subhanallah. Kita akan dikembalikan kondisi itu. Maka berapapun usia kita saat ini, itu adalah anugerah nikmat. Di 1 minggu yang akan datang, mari kita song-song tahun baru Islam dengan bertiga. Dengan apa Pak? Bertiga Ustaz. Bernya 3 maksudnya. Ber gitu tuh. Jadi bertiga. Pertama, kita harus sudah siap-siap bermuhasabah. Bermuhasabahnya bagaimana? Nanti mungkin masjid ini akan ada acara khusus. Intinya kita hitung-hitung umur yang semakin sepuh yang sudah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan semakin sepuh juga ibadah kita kepada Allah. Yang sudah sepuh dari saya,
saya yakin pahalanya lebih banyak dari saya. Dan yang lebih muda dari kita, saya yakin kesempatan mengumpulkan pahalanya pun lebih banyak. Tuh. Pertama bermuhasabah. Yang kedua siap-siap berhijrah. Tahun baru ya hijrah, namanya berarti berhijrah. Hijrah maknanya banyak. Ada makna meninggalkan, ada makna pindah, ada makna berubah. Tapi mari yang paling hakikat makna berubah. Yang masih malas jamaah berubah jadi rajin jamaah. Yang masih gampang marah berubah jadi penyabar. Yang masih medit berubah jadi dermawan. Yang masih galak sama suami berubah jadi penyayang sama suami. Begitupun suami. Yang masih medit sama istri, semuanya sekarang dikasih sama istri. Oh, udah amin aja isinya. Yang ketiga, setelah bermuhasabah, berhijrah, dan yang ketiga beristiqomah. Amin ya robbal alamin. Salah satu bermuhasabah kita di pagi yang penuh dengan keberkahan bulan Zulhijjah ini, saudara-saudara kita yang sedang pergi ke tanah suci sudah mulai pada siap-siap kembali ke tanah air. Kita doakan mereka semuanya sehat, selamat, dan yang utama membawa haji yang mabrur, haji yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu muhasabah kita pada pagi hari ini, kita kembali mengkaji, mensyukuri nikmat umur untuk terus ngaji. Yang selalu apabila bapak-bapak ibu-ibu rajin ngaji sebenarnya bukan datang ke masjid raya. Saat ini bapak badannya di masjid raya, tubuhnya duduk di masjid raya, tapi sungguhnya hakikatnya bapak niat dari rumah selain sholat subuh jamaah datang ke masjid ini, namanya di taman surganya Allah. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Bapak-bapak ibu-ibu tahu kalau Sabtu subuh ada ngaji. Jadi bapak udah niat habis jamaah sholat subuh nggak pulang. Kenapa? Ingat hadis Nabi, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau engkau menemukan riyadul jannah, taman surga itu, singgah, duduk, mampir, ikuti. Apa itu wama riyadul jannah ya Rasulullah? Sahabat bertanya, Nabi menjawab, taman surga itu majalisul ilmi wa majalisud dzikri. Setiap ada majelis ilmu, majelis zikir, tuh kata Nabi taman surga di muka bumi. Jadi bapak ibu hakikatnya saat ini berada di taman surganya Allah. Nanti setelah pindah ke alam barzah, bapak ibu akan ketemu lagi taman surga, namanya Raudhah min Riyadil Jannah. Syekh Hisham Al-Burhani, ulama Damaskus, Pak. Damaskus itu sebelah belakangnya Cibitung, Bu. Ya. Syekh Hisham Al-Burhani mengingatkan kepada kita, dulu di Damaskus ada dahdah pekuburan, katakan TPU lah kalau di sini. Itu kuburan-kuburan para syuhada, para ulama banyak. Ada perempuan datang membawa jenazah dengan beberapa rombongan. Hafar itu penggali kubur. Begitu menurunkan jenazah itu ke liang lahat. Liang lahat itu lubang kecil yang ada dalam lubang kubur. Kalau dulu
Kalau sampai sekarang di kampung saya Pak, Cirebon, kalau menggali kubur tuh ada lubang besar, tengahnya ada lagi lubang kecil. Kalau sekarang adanya lubang gede doang, langsung tutup papan. Rata-rata kalau di TPU begitu. Saat Haffar tadi menurunkan jenazah ke liang lahat, lubang kecilnya tadi, Haffar melihat kuburan berubah menjadi raudhah min riyadil jannah, dan melihat dua orang membawa si mayat tadi pergi. Haffar tadi pingsan. Begitu diciprati air, Pak bangun, bangun Pak. Begitu bangun, Bapak kenapa? Kok tiba-tiba pingsan? Haffar tadi menceritakan kondisinya, tapi kata yang ada di sekitarnya, Bapak halusinasi katanya. Karena yang melihatnya hanya dia saja, yang lain udah Bapak halusinasi. Ya sudah, karena nggak ada yang percaya. Beberapa bulan kemudian ada perempuan yang sama datang lagi dengan rombongan yang lebih sedikit membawa jenazah, dan Haffar tadi seperti biasa menguburkan tidak jauh dari pemakaman itu dan melihat kondisi yang sama. Kuburannya berubah jadi taman surga, tapi yang kedua ini Haffar tadi tidak pingsan, dan dia tidak menceritakan kepada orang-orang yang ada di atasnya, karena pasti tidak akan percaya. Tapi Haffar tadi setelah selesai memakamkan, memanggil itu perempuan, Bu bentar Bu, sini Bu bentar, saya pengen ngobrol, kata Haffar. Kata ibu tadi, ada apa sih Pak? Saya lagi sedih, jangan ganggu saya. Bentar aja Bu, bentar, saya pengen nanya. Yaudah silahkan, apa yang Bapak tanyain? Itu siapa yang tadi saya kubur dan bulan lalu saya kubur? Itu anak-anak saya. Lalu Haffar tadi nanya, Bu, apa amal anak-anak ibu apa? Bapak kenapa sih nanya-nanya begitu? Saya lagi sedih. Saya melihat kuburan yang saya gali berubah raudhah min riyadil jannah, dan ada dua orang yang berkuda membawa jenazah anak ibu. Apa amal anak-anak ibu? Tuh Haffar tadi nanya Pak. Maka ibu tadi, yang pertama bulan lalu itu anak saya yang pertama yang setiap hari tidak lepas dari thalaba ilmin. Hidupnya ngaji terus, alias kalau bahasa sekarang mah mondok gitu loh Pak. Terus yang barusan dikuburkan kakaknya, abangnya, yang dia bekerja membiayai adiknya thalaba ilmin, membiayai untuk keperluan adiknya menuntut ilmu. Maka setelah selesai itu Haffar tadi Pak datang ke Masjid At-Taubah di Damaskus. Masjidnya para ulama besar di sana. Ada Syekh Said Al-Burhani, kakek dari Syekh Burhani. Datang, ya Syekh, aku pengen ngaji. Kam umruk, berapa umurmu? Kata Syekh Said. Khamsina sana, 50 tahun. 50 tahun kamu baru ngaji? Kemana aja selama ini? Terus kenapa tiba-tiba pengen ngaji? Udah 50 tahun baru ngaji. Diceritakan kada wa kada, diceritakan kenapa dia tiba-tiba pengen ngaji. Maka singkat cerita, Haffar tadi kemudian dikenal dengan ulama besar Abdurrahman Al-Haffar. Abdurrahman Al-Haffar, Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Haffar itu penggali kubur. Belajarnya dia dari usia 50 tahun dengan kitab Al-Jurumiyah, nadom ilmu bahasa Arab, Al-Kalamu wal Lafdul Murakkabul Mufidu bil Wadi, dan seterusnya, sampai akhir hayatnya keluarga besarnya orang-orang yang ahli ilmu, di belakangnya Al-Haffar. Maka bapak-bapak, insya Allah bapak-bapak ibu-ibu yang rajin ngaji ketemu dua taman surga. Amin. Taman surga selama bapak ibu ngaji di muka bumi, dan taman surga nanti di alam
di alam barzah. Itu keutamaan orang yang selalu rajin ngaji. Amin ya rabbal alamin. Maka muhasabah pagi hari ini melanjutkan bulan lalu. Bulan lalu kita membahas tentang keutamaan orang-orang miskin. Kajian ini berharap bapak-bapak, ibu-ibu bisa semakin dekat dengan orang-orang yang miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawal Hasan rahimahullahu taala 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamati faya'tadirullahu ta'ala ilaihi kama ya'tadiru rajulu ila rajuli fid dunya fayaqulu jalla sultanuhu wa 'azuma sya'nuhu wa 'izzati wa jalali ma zawaitud dunya anka lihawanika 'alayya walakin lima a'taita laka minal karamati wal fadilati ukhruj ya 'abdi ila hadis sufufi wanzur man at'amaka fiyya aw kasaka fiyya yuridu bidzalik wajhi fakhudh biyadihi fahuwa laka wan nasu yawma idin qad aljamuhumul araqu fayatakhallalu sufuf wa yanzuru man asfala dzalik bihi fayakhudhu biyadihi fayudkhiluhul jannah. Diriwayatkan Imam Hasan rahimahullahu ta'ala dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamati, akan didatangkan seorang hamba nanti pada hari kiamat. Faya'tadirullahu ta'ala ilaih, lalu Allah ngendika atau menyampaikan sesuatu yang begitu lembut, kama ya'tidur rajul ila rajuli, seperti halnya seorang lelaki meminta maaf kepada yang lainnya fid dunya, saat di dunia. Orang kalau minta maaf itu kan lemah lembut. Enggak ada orang minta maaf tuh, maafin ya, enggak mungkin, maafkan saya ya. Nah, Allah pun akan berkata lembut seperti itu nanti kepada hamba tadi. Fayaqulu, maka apa yang dikatakan Allah itu, fayaqulu jalla sultanuhu, Allah berkata dengan segala keagungannya dan kekuasaannya, wa aduma sya'nuhu, dan keagungan segala sesuatu baginya. Apa kata Allah? Wa izzati wa jalali, demi kebesaran dan keagunganku, ma zawaitud dunya angka lihawanika alayya, tidaklah aku singkirkan kemewahan dunia kepadamu karena kehinaanmu atasku. Walakin, tetapi kata Allah, lima a'dadtu laka minal karamati wal fadilati, sengaja dulu kau aku miskinkan saat di dunia, dulu kau aku jauhkan dari harta yang banyak. A'dadtu laka minal karamati wal fadilati, karena aku sedang menyediakan untukmu kemuliaan dan keutamaan. Ukhruj, keluarlah ya abdi, wahai hambaku, ila hadi sufufi, kepada barisan-barisan ini. Barisan yang dimaksud itu, Pak, barisan saat alam mahsyar, orang dikumpulkan, kemudian mereka penuh dengan kepanasan, keringat bercucuran, bahkan keringatnya sampai hampir menenggelamkan orang-orang. Apa kata Allah? Ukhruj, keluar wahai hambaku, ila hadis sufuf, wangdur man at'amaka, lihatlah man at'amaka, dulu siapa orang-orang yang memberi makan kepadamu. At'amaka fiyya au kasaka fiyya, dan orang-orang yang pernah memberi baju atau pakaian kepadamu. Yuridu bidzalika wajhi, yang mereka lakukan hanya mengharapkan ridhoku, kata Allah. Fakhudh biyadihi, dan ambillah dengan tanganmu atau gandenglah dengan tanganmu dia. Lalu wan nasu yauma idzin qad aljamuhumul araqu, saat itu para manusia
sedang dalam kondisi yang penuh kebanjiran keringat mereka. Di padang mahsyar itu Pak, keringat itu sudah kayak kita kena banjir, saking banyaknya orang kepanasan. Ada yang kebanjiran sampai betis, ada yang sampai paha, bahkan sampai dadanya. Itu keringat dari mereka. Fayatakhallalu sufufi, lalu hamba tadi melirak-lirik dari barisan-barisan manusia yang ada itu dengan petunjuk Allah. Wa yang duru melihat mereka, man fa'ala dzalik, yang pernah yang ngasih makan kepada dia, yang ngasih pakaian kepada dia. Lalu begitu sudah ditemukan, fayakhudhu biyadihi, digandenglah tangannya, fayudkhiluhul jannah, lalu diajaklah masuk surga. Warwal Hasan rahimahullahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, masih diriwayatkan oleh Imam Hasan, Nabi pernah bersabda, aksiru ma'rifatan, perbanyaklah oleh kalian ma'rifatan, kenalan, lil fuqara'i, kepada orang-orang miskin. Tapi yang dimaksud orang-orang miskin ini orang-orang miskin yang taat ibadah, Pak. Banyaklah kenalan atau banyaklah teman dari orang-orang miskin yang gemar ibadah, yang rajin ibadah, yang taat ibadah. Wattakhadhu indahumul ayadi, dan berbaiklah kepada mereka, berbaik-baiklah kepada mereka. Fa inna lahum dulatan, kata Nabi, maka sungguhnya mereka itu akan memiliki kekuasaan. Qalu, para sahabat bertanya, Pak, ya Rasulullah, wa ma dulatuhum, wahai Rasul, apa yang maksud mereka memiliki kekuasaan? Mereka siapa? Orang-orang miskin tadi. Mereka, kata Nabi, akan memiliki kekuasaan nanti di akhirat. Qala, Nabi bersabda, idza kana yaumul qiyamati, ketika nanti datang hari kiamat, qila lahum, dikatakan kepada mereka. Mereka siapa? Orang-orang miskin tadi. Ungzuru, lihatlah, perhatikanlah, man at'amakum, orang-orang yang dulu ngasih makan kepada kalian, kisrotan, walaupun sesuap roti, wasaqakum syarbatan, yang memberi pakaian walaupun sehelai, yang memberi minum walaupun seteguk air, wakasakum sauban, yang memberi pakaian walaupun sehelai, fakhudhu biyadihi, maka gandenglah, maka ambillah dengan tanganmu, summamdu bihi ilal jannah, kemudian ajak mereka bersamamu masuk ke dalam surga. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini muhasabah kita. Saya khusnudon Bapak Ibu semuanya orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya. Walaupun dalam hati merasa masih aja ngaku orang miskin, nggak apa-apa, sebagai bentuk tawaduk kita kepada Allah. Ikutin Nabi aja, walaupun kita merasa uang kita banyak, udah kita tawaduk pada Allah. Kita selalu miskin di hadapan Allah. Jangan merasa miskin di hadapan manusia. Orang miskin itu Bapak Ibu oleh Nabi nanti di akhirat diberikan kekuasaan. Salah satu bentuk kekuasaannya yang sebagaimana diriwayatkan Imam Hasan tadi, nanti pada hari kiamat itu orang miskin diminta untuk melihat-lihat, memperhatikan siapa dulu orang yang pernah ngasih makan kepada dia, yang pernah ngasih baju kepada dia, yang pernah ngasih minum kepada dia. Dan semuanya akan Allah tunjukkan di sana. Setelah orang-orang miskin tadi menemukan mereka, Allah nyuruh fakhudhu biyadihi, gandenglah dengan tanganmu, peganglah dengan tanganmu. Ya bahasa kita gandeng itu, fakhudh biyadihi. Setelah disuruh digandeng, dicekel kalau bahasa saya, lalu summamdu bihi ilal jannah, ajaklah bersamamu masuk surga. Catatannya Bapak Ibu, orang miskin itu di akhirat mampu memberi syafaat. Tuh,
Tapi catatan lagi, orang miskin yang rajin ibadah. Perbanyaklah oleh kita berteman dengan mereka, berkenalan dengan mereka. Mereka orang-orang miskin yang taat dan rajin ibadah. Kalau selama ini Bapak Ibu sudah, alhamdulillah Ustaz, saya sampai hari ini sudah banyak kenalan dengan mereka. Mereka orang-orang ahli ibadah walaupun kehidupnya susah. Karena ketika orang miskin hidupnya susah, atau kita menemukan orang hidupnya susah tapi dia rajin ibadah, ini golongan yang dalam bahasa Imam Ghazali itu syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Tuh, mereka susah hidup di dunia tapi nanti akan bahagia di akhiratnya. Tapi kalau ada orang, maaf, udah susah, miskin, ngeblangsak, tapi ibadahnya malas, jauh dari berbuat ketaatan kepada Allah, maka dia akan mengalami namanya sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Di dunianya juga udah susah, nanti di akhirat juga naudzubillah akan susah. Tuh. Maka kalau selama ini Bapak Ibu sudah terbiasa ngasih makan kepada orang-orang miskin, ngasih baju kepada mereka, Bapak Ibu nanti di alam mahsyar saja sudah akan dicari oleh mereka. Mana nih katanya dulu yang ngasih makan itu, Allah tunjukkan tuh orangnya, orang yang kan orang begitu banyak, tapi Allah menunjukkan dengan kekuasaan Allah tuh dia akan menemukan orang-orang yang dulu ngasih makan saat dia susah makan. Dia akan menemukan saat membutuhkan minum orang-orang yang ngasih minum. Dia akan langsung ketemu dengan orang-orang yang dulu ngasih baju kepada mereka. Lalu disuruh digandeng tuh, gandeng tangannya, kata Allah, bareng ajak sama kamu masuk ke dalam surga. Tuh Pak, orang-orang miskin. Maka Imam Abu Laith As-Samarqandi yang dikenal dengan Al-Faqih radhiyallahu taala anhu berwasiat kepada kita, i'lam anna lil faqiri khamsun karamatin. Sungguhnya orang-orang miskin itu memiliki 5 kemuliaan. Orang-orang miskin itu memiliki 5 kemuliaan. Ikhdaha, yang pertama dari 5 tadi, anna thawaba amalihi aksaru min thawabi amalil ghani. Pahala orang-orang atau amal-amal orang miskin itu pasti lebih banyak daripada pahala amal-amalnya orang kaya, Pak. Fis sholati, di dalam sholat, was sodaqah, di dalam sodaqah, wa ghairi dzalik, dan juga kepada yang lain-lainnya. Catat ini Pak, orang miskin itu pahalanya pasti lebih banyak dari orang kaya, baik dalam sholatnya, sedekahnya, dan amal-amal lainnya. Jadi kalau Bapak, kita misalnya orang kaya nih, dia sedekah 50 juta, tapi duitnya dia tuh miliaran Pak. Dengan orang miskin, dia sedekah cuma 50.000, tapi duit dia cuma 100.000 yang dia miliki. Maka 50.000 dengan 50 juta di hadapan Allah banyakkan yang 50.000 Pak. Tuh, ini contoh perbandingan amal sedekahnya. Karena orang kaya tadi 50 juta, tapi duit dia miliaran gitu tuh. Sedangkan orang miskin tadi 50.000, duit dia pas-pasan cuma 100.000. Berarti dia separuh hartanya itu. Ini contoh. Ini kemuliaan orang miskin. 1, pahala amalnya lebih banyak dari pahala amalnya orang kaya. 1. Wasaniyatu, dan yang kedua kemuliaan orang miskin itu, annahu idza ishtaha syai'an wa lam yajidhu yuktabu lahul ajru. Ketika dia punya keinginan sesuatu atau cita-cita gitu, walam yajidhu, tapi tidak tercapai cita-citanya Pak, tidak tercapai,
Maka yang cita-cita atau keinginan tidak tercapai itu lahu baginya al-ajru, dicatat sebagai pahala di hadapan Allah. Maaf, orang miskin pengen banget haji. Pengen banget haji. Tiap bulan Zulhijjah lagi rame-rame orang pergi haji, dia pengen, ya Allah, kapan saya pergi haji ya Allah. Keinginan itu dia luar biasa itu. Sampai akhir hayatnya dia tidak bisa berangkat haji. Maka keinginan yang tidak tercapai tadi, cita-cita yang tidak tercapai tadi, itu Allah berikan pahala blek, tidak dikurang-kurangi Pak. Hajinya dapat pahalanya tuh, gitu tuh. Itu orang miskin tuh, keutamaan dan kemuliaannya. Walaupun dia tidak pergi ke Mekah, tidak tawaf, tidak sa'i, tidak wukuf di Arafah, tidak lempar jumroh, pahala semua amal ibadah haji itu dia dapatkan. Itu kemuliaan kedua orang miskin, mendapatkan pahala setiap cita-citanya atau keinginan yang tidak tercapai. Hidup miskin, oh nggak ada yang hidup. Dua. Yang pertama apa tadi Pak? Yang pertama apa? Pahalanya lebih banyak daripada orang kaya. Makanya orang kaya jangan sombong sama orang miskin. Orang kaya harus lebih-lebih memperhatikan. Zakat orang kaya, harta orang kaya itu bakalan kotor semua kalau tanpa orang miskin. Kan zakatnya kepada orang miskin. Tuh. Jadi orang miskin tuh dokternya orang kaya Pak. Orang kaya kalau nggak mengeluarkan zakatnya kepada orang miskin, rusak semua, hartanya jadi kotor semuanya. Dua. Yang kedua apa Pak? Ayo biar Bapak ingat ini, biar pulang haji tuh ingat. Jadi semangat kita berteman dengan orang miskin nanti, semakin semangat kita nih. Aduh Ustaz, saya semangat betul, saya juga miskin. Ya udah, semakin semangat jadi orang miskinnya gitu. Mana ada Ustaz, orang semua pengen kaya. Iya, nggak apa-apa. Tapi tidak akan mungkin Allah jadikan di muka bumi ini kaya semua, nggak mungkin Pak. Walaupun itu bisa Allah lakukan. Atau sebaliknya di muka bumi Allah jadikan miskin semua, bisa Allah lakukan. Tapi itu tidak akan mungkin. Sudah Allah takdirkan pasang-pasangan. Ada kaya dan ada miskin. Dua. Setiap keinginan yang tidak tercapai akan bernilai pahala di sisi Allah. Tiga. Wasalisatu, kemuliaan orang miskin itu annahum sabiquna ilal jannah. Yang ketiga, orang miskin itu pasti masuk surganya lebih dulu. Sabiquna, orang-orang yang awal. Bulan lalu sudah saya terangin berapa jaraknya orang miskin sama orang kaya. 500 tahun Pak. Orang miskin dulu masuk, baru orang kaya. Setelah 500 tahun baru orang kaya. Jadi pasti orang miskin yang taat dan rajin ibadah itu dengan rahmat Allah masuk surganya duluan daripada orang kaya. Hidup miskin. Tiga, kemuliaan orang miskin. Maka ketika kita merasa kaya, lalu kita ketemu orang miskin rajin ibadah, ya Allah, dia itu yang model bakalan duluin saya daripada masuk surganya tuh ya, tuh gitu. Hati kita mau kasih begitu, langsung deketin, Pak, baik-baikin nama dia. Udah makan belum Pak? Belum. Ayo makan sama saya Pak, saya traktir. Disenengin tuh dia, seneng banget dia. Ini orang kaya baik banget ya sama saya. Traktir makan, habis itu Bapak ngomong-ngomong di rumah masih punya beras nggak? Ada buat besok Mas, cuman belum lauk belum ada. Nih buat beli lauknya. Ini nanti orang kaya ini bakalan dicari di akhirat. Mana dulu Bapak antu yang dulu ngasih makan saya? Cari nanti di akhirat Pak. Tuh,
Yang ketiga, mereka masuk surga lebih dulu atau golongan pertama. Warabi'atu, yang keempat, kemuliaan orang miskin itu anna hisabahum fil akhirati aqallu, sungguhnya hisab mereka di akhirat nanti itu lebih ringan. Sudah pasti apa yang dihitung-hitung, orang miskin beda sama orang kaya. Wah, hisabnya lama, ngitungnya lama. Semua yang dimiliki hartanya orang kaya akan dihitung semua tanpa tersisa, tanpa terlewatkan sedikit pun. Tapi karena orang miskin memang tidak banyak harta atau bahkan tidak punya harta, maka hisabuhum, hisab mereka aqallu, begitu sedikit alias diringankan oleh Allah, ringan. Tuh yang keempat. Yang terakhir, wal khamisatu, kemuliaan yang kelima orang-orang miskin itu anna nadamatahum aqallu li'annal aghniya'a yatamannawna fil akhirati allau kanu fuqara. Ya, bel berbunyi, waktunya istirahat. Dikit lagi nih nanggung. Yang kelima, anna nadamatahum aqallu, sesungguhnya penyesalan mereka juga sedikit. Ini orang miskin itu sedikit sekali nyesel. Di akhirat itu sedikit sekali nyesel. Tapi li'annal aghniya yatamannawna fil akhirati allau kanu fuqara. Tapi orang-orang kaya banyak nyesel, pengen banget seperti orang miskin. Loh, jadi dibalik, Pak. Di akhirat itu dibalik. Sekarang nih kita yang merasa miskin pengen seperti orang kaya. Nah, nanti di akhirat dibalik, orang kaya pengen seperti miskin. Karena di akhirat dibalik, Pak. Orang miskin yang punya kekuasaan, orang kaya yang dipilih oleh orang miskin. Kalau sekarang kita yang kaya, yang merasa kaya, yang punya kekayaan, gampang ngatur-ngatur orang miskin. Tapi di akhirat nanti dibalik di sana, Pak. Kita pengen hajatan, cari yang bantuin masak, cari orang miskin. Ya, yang bantuin masak-masak itu kalau di kampung-kampung yang nggak ada lagi, mereka yang mau diatur-atur mereka. Penyesalannya sedikit, sementara orang-orang kaya begitu besar pengen seperti orang miskin. Kenapa? Ya, masuk surganya duluan, semua pahalanya lebih banyak. Wala yatamannal faqiru allau kana ghaniyan wa bi kulli hada qad ja'atil asar. Yang demikian itu diterangkan dalam berbagai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah muhasabah kita menyongsong tahun baru 1447 Hijriah. Mari kita perbanyak dekat dengan orang miskin agar mereka selalu mengingat kita nanti di akhirat. Masih banyak di luar sana orang-orang yang lebih susah daripada kita. Terakhir, jangan pernah merasa sudah soleh, karena orang yang merasa soleh itu salah, Pak. Tapi sering-seringlah merasa salah. Orang yang merasa salah itu soleh. Saya ulang, jangan sering-sering merasa sudah soleh, karena merasa soleh itu salah. Tapi sering-seringlah kita merasa salah, karena merasa salah itu adalah soleh. Ini bentuk tawadhu kita, bentuk apa? Kita memohon segala ampunan dari Allah, bahwa kita tetap masih banyak yang salah di hadapan Allah, bahkan mungkin di hadapan manusia. Inilah kajian subuh kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu selalu sehat, sekeluarga sakinah, tambah sakinah, mawaddah warahmah. Al-Fatihah.